ini hanya untuk kita sejak. Yang kedua tentang ulang tahun. Hari ini betul saya tidak mau sebut yang ulang tahun, tapi ini ulang tahun yang sangat baik. Ini ulang tahun kelas tunas remaja kita. Yang pertama 8 hari bulan Maret tahun yang lalu. Hari ini 7 hari bulan, besok genap 1 tahun sudah. 1 tahun loh kelas tunas remaja. Kita beri tepukan salam Tuhan. Ini ulang tahun yang lebih baik kalau saya rasa lah ini. Dan sebenarnya waktu PKP pertama atau kedua, saya pun ragu-ragu sebenarnya sama ada itu boleh disambung semula. Dan saya terima teks dari Penetua Michael. Tidak tahu Penetua Michael ingat atau tidak, karena pastor tidak silap lah pakai nama Penetua. Dia bilang, pastor kamu teruskan saja. Saya anggap itu satu dorongan yang kuat. Nah, kalau saya dapat teks dari Penetua, jadi saya tidak ragu-ragu. Saya teruskanlah itu. Nah, setelah ada sokongan dari ketua sidang kita, dan supaya kita semua sedia maklum sebab ada beberapa isu kebelakangan ini, tiba-tiba pastor khawatir juga boleh merosakkan kesatuan di kalangan kepimpinan. Jadi pastor mau sebut sebelum mau kita mendengar firman Tuhan, dalam gereja ini hanya satu ketua. Ketua kita adalah pengurusi atau pemangku pengurusi Penetua Michael Tew. Jadi dialah yang ketua kita. Jadi kita hormati supaya kita pelihara itu kesatuan. Selagi Tuhan pakai kita, penting kita tahu siapa ketua kita. Di gereja kita adalah Penetua Michael Tew selaku pengurusi majelis sidang. Dan untuk SIB Sabah itu presiden kita kan. Kadang-kadang saya terima message, oh ya, kadang-kadang suka tidak suka dia presiden. Kita hormati, kita tunduk, kita hormati, kita doakan supaya kita pelihara kesatuan itu. Saya rasa itu yang terbaik untuk gereja kita secara keseluruhan. Jadi mari kita lihat dalam firman Tuhan, masih dalam tema, mungkin itu juga rencana Tuhan sebab masih belum lagi mesyuarat agung. Jadi ada peluang lagi saya sampaikan tentang memimpin dan melayani ya. Saya mau petik dalam firman Tuhan karakter seorang pemimpin berdasarkan Kisah Para Rasul bab yang ke-24. Kisah Rasul 24. Dan subtema dia adalah aku berbakti dan aku percaya. Ini pengakuan Paulus, nanti kita lihat. Kita akan belajar tentang karakter seorang pemimpin. Bukan kepada panggilan atau karunia, memang itu ada kaitan. Tapi bagi saya, kalau kita mau diangkat sebagai seorang pemimpin, karakter itu yang terutama. Karakter maksudnya perwatakan, sikap, atau perangai, kelakuan pemimpin itu menjadi dasar segala sesuatu kepimpinannya. Dan saya mau kita lihat dari riwayat Rasul Paulus. Kalau di dalam perjanjian baru hanya 2 pribadi yang kita dapat corakkan atau lihat secara menyeluruh. Balik kepada tajuk dulu, jangan pergi yang slide itu dulu. Dan dalam kitab perjanjian baru, Tuhan Yesus adalah pribadi, nama dia paling kerap kali disebut. Jadi senang kalau kita baca keempat Injil, kita tahulah kehidupan Yesus. Selain daripada Tuhan Yesus, seluruh perjanjian baru memang ada cerita tentang Petrus, Yohanes pun ada. Tetapi yang mungkin paling menonjol dan paling mungkin menyeluruh adalah riwayat Paulus. Bukan hanya dia menulis yang paling banyak suratan, 13 suratan daripada 27 buku dalam perjanjian baru, tetapi juga Kisah Para Rasul. 2/3 Kisah Para Rasul menitik beratkan tentang pelayanan Rasul Paulus. Itu diceritakan oleh Dr. Lukas. Jadi riwayat Paulus kita boleh belajari. Kadang-kadang kalau kita katakan Tuhan Yesus, kadang-kadang manusia itu ada dalil, Bang. Tuhan
engkau Tuhan, ini kami manusia biasa, begitu Pak. Tapi Paulus itu manusia kan? Jadi kadang-kadang itulah Tuhan beri kita rasul dia sebagai teladan kita. Sebab kita tidak boleh ada dalil. Paulus pun manusia biasa seperti kita. Dan mari kita lihat beberapa perkara. Mungkin dalam bab yang ke-24 ini, pastor pakai presenter, harap ini berfungsi. Mungkin ada dua perkara secara introduksi. Dari bab 20 Kisah Rasul, Paulus menyampaikan farewell address. Sebab dia tahu dia akan Yerusalem akan ditangkap. Roh Kudus sudah beritahu dia. Bahkan ada seorang nabi menyuruh dia untuk jangan kamu pergi ke Yerusalem. Tetapi dia sanggup, dia tahu waktu dia sudah tiba. Jadi dari bab 20 dia sampaikan message yang terakhir di kota Miletus kepada penetua dari kota Efesus, hanya beberapa batu saja. Dia panggil mereka datang kepada dia. Dan 21 dia di kota Yerusalem dia ditangkap waktu dia berada di Bait Suci. Dan dari 21 sampai penghujung kisah para rasul, Paulus dibicarakan. Wah, ada 8 bab tentang pembicaraan Rasul Paulus. Maksudnya untuk kitab ini, bagi Dr. Lukas, pembicaraan Rasul Paulus ini mengambil tempat utama. Saudara, kalau kita katakan dia ditangkap, dibicara itu satu tekanan yang keras kan? Siapa yang pernah, tidak payah kamu minta, tidak payah kamu angkat tangan. Siapa yang pernah masuk penjara di sini? Mungkin 1-2 orang, jangan kamu malu. Nanti kamu jemput pastor kopi-kopi, kamu boleh cerita saya. Saya pernah masuk penjara, tapi saya bukan karena kesalahan, sebab saya jalankan tugas saya sebagai pengkuam. Saya pergi interview, saya punya yang pesalah. Beberapa kali saya pergi penjara di Kapaya. Janganlah kamu buat salah, teruk ke sana, gelap lah. Wah, saya kena suruh masuk ke bilik, ada polis begini ditengok. Dan saya pergi interview supaya siapkan untuk bicara untuk yang pesalah itu. Paulus berada di penjara, di Kaisaria pun 2 tahun. Di Yerusalem mungkin beberapa bulan, kemudian dibawa di Kaisaria di utara Israel. Sampai di Roma, dia di house arrest, ditahan di rumah. Maharaja itu memberi kebebasan untuk Paulus, tetapi dia tidak boleh keluar rumah. Macam curfew atau lockdown, macam sekarang. Saudara, saya pikir banyak hal kita boleh belajar bila seseorang itu di dalam keadaan yang begitu cemas atau menekan. Sebagai contoh kan, 12 hari bulan ini ulang tahun sudah pandemik. Kita pun merasakan tekanan. Kita belum lagi merasakan tekanan seperti Paulus. Dan saya mengajak kita terus membaca dulu firman Tuhan. Ada beberapa poin tentang karakter seorang pemimpin yang saya percaya kita boleh belajari bersama. Kisah Rasul 24 ayat 1. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertullus. Pengacara ini macam peguam ini, peguam orang Yahudi. Mereka menghadap wali negeri. Wali ini governor. Dia adalah ketua yang dilantik oleh kerajaan Romawi. Memang pastor perlu jelaskan sebab mana tahu kamu tidak faham tentang latar belakang waktu abad yang pertama kerajaan Romawi yang memerintah atas Israel atau tanah Yudea waktu itu. Dan imam besar itu, pemimpin agama tertinggi orang Yahudi, mereka pergi dari Yerusalem sampai Kaisaria di mana wali itu berada, dan mereka bawa seorang peguam bernama Tertullus, dan mereka menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertullus mulai mendakwa dia, katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu ini ucapan ringkas, ini peguam, dia sedang menghadap ini itu macam ketua kerajaan waktu itu, wali, governor.
macam ketua menteri lah, yang berkuasa. Dia dilantik oleh Maharaja Romawi yang memerintah Syria dan seluruh Israel di bawah penguasaan. Seperti waktu zaman Yesus, nama dia adalah Pontius Pilatus. Dan waktu zaman Paulus dibicara lebih kurang tahun 57 Masehi, nama dia adalah Felix. Jadi Felix yang mulia, kata peguam ini, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana bagi bangsa kami. Ayat 2, semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini, coba kita lihat ayat 5. Sekarang saya boleh kasih tunjuk ini slide. Baca firman Tuhan. Telah nyata bagi kami, ini peguam orang Yahudi, imam besar ini, membawa dakwaan bagi pihak orang Yahudi menentang Paulus. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampah, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Wah, luar biasa. Paulus dituduh 3 nama atau gelar yang diberi kepada Paulus. Yang pertama adalah penyakit sampah. Wah, luar biasa kan panggil seorang manusia, kamu ini penyakit sampah, kamu ini COVID-19. Oh, jangan sekali kamu panggil orang seperti itu. Dan perkara yang kedua, pengacau, pengkhianat, sedition, memberontak terhadap otoriti keagamaan orang Yahudi menurut mereka lagi. Dan bukan hanya di Yerusalem, di seluruh dunia. Mungkin kenapa disebut seluruh dunia? Kalau saudara baca bab 19, waktu Paulus menyampaikan Injil, orang Yahudi ramai juga menetap di Efesus, ramai juga orang bukan Yahudi, ramai dimenangkan bagi Kristus. Sehingga seluruh penduduk kota itu yang tidak mau percaya kepada Paulus, mereka merusuh. Mereka menuduh Paulus, menunggang balikan, meruntuhkan ekonomi mereka. Ekonomi mereka itu berdasarkan penyembahan Artemis kan. Semakin ramai orang menjadi pengikut Yesus Kristus, tiada bisnis sudah itu jual patung-patung Artemis. Di jalan-jalan itu tiada bisnis sudah, sebab itulah bisnis utama mereka di situ. Sebab seluruh dunia orang datang ke kuil atau bayi mereka untuk menyembah Artemis, itu patung Artemis. Itulah sebabnya Paulus dituduh menimbulkan kekacauan di seluruh dunia yang beradab. Maksudnya Paulus ini tidak ada adab. Orang adab ini harus lemah lembut, jangan kamu buat kacau, jangan kamu ganggu ketenteraman awam dan sebagainya. Luar biasa. Dan yang ketiga, dalam terjemahan di sini perkataan tokoh ini macam istilah yang baik. Sebenarnya dalam bahasa Inggris ada satu kalimat, ringleader. Dia adalah pemimpin dari sekte orang Nasrani. Nasrani ini adalah Nazaret. Yesus dari Nazaret. Orang yang percaya Yesus disebut orang Nasrani, pengikut Kristus, Christian, a follower of Christ. Nazarene adalah pengikut kepada orang yang dari Nazaret, Tuhan Yesus. Dia bukan tokoh, sebenarnya dalam kata bahasa Yunani dia ringleader. Kalau mungkin secara kasar, sebab ini memang sangat kasar kalau kamu baca dalam bahasa Yunani kan. Tokoh ini adalah macam ketua gangster, ketua something. Mereka tuduh Paulus